saya Hermawan. Saya sebagai fungsional pengadaan barang dan jasa ahli pertama. Penempatan saya di Sekretariat Daerah Bagian UKPBJ Kota Singkawang. Hai, saya Nur Harmini. Saya sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa yang bertugas di Sekretariat Daerah Kota Singkawang. Halo, perkenalkan nama saya Dominikus Serda Pambudi. Jabatan saya sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama. Penempatan saya di bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang. Dan berikut adalah pengajar kita Pak Hot Junjungan Simamora SHMH Widya Iswara ahli utama dari BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Berita tersebut dapat kita ketahui pemerintah dengan sangat serius membangun citra PNS sebagai Smart ASN yang telah ditegaskan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana PNS merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya. Jadi kita ketahui bahwa ASN tidak hanya melaksanakan fungsi administrasi, tetapi juga menjadi pilar utama sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah serta penyampaiannya kepada masyarakat. Kita juga mengetahui ada 8 karakteristik Smart ASN. Yang pertama, integritas, yaitu kemampuan ASN untuk jujur, konsisten, dan dapat dipercaya. Integritas ditunjukkan dengan tidak menyalahgunakan jabatan. Yang kedua, nasionalisme. ASN harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wujudnya adalah menjaga persatuan dan mendukung kebijakan negara. Ketiga, profesionalisme. ASN dituntut memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerja, disiplin, dan memberikan pelayanan yang terbaik, profesional, bekerja berdasarkan keahlian, standar, dan kode etik bukan karena kepentingan pribadi. 4. Wawasan global. ASN harus memahami perkembangan dunia, isu-isu global, dan dampaknya bagi Indonesia, dan mampu beradaptasi dengan dinamika internasional seperti perubahan ekonomi, politik, teknologi, dan budaya. 5. Penguasaan IT dan bahasa asing. Penguasaan teknologi informasi wajib karena birokrasi kini berbasis digital. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, diperlukan untuk komunikasi global, kerjasama internasional, dan penguasaan literatur. Pelayanan publik. ASN adalah pelayan masyarakat dan bukan sebaliknya. Pelayanan publik harus cepat, mudah, transparan, adil, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 7. Jejaring global. Kemampuan ASN membangun relasi, kerjasama, dan kolaborasi dengan pihak internasional. Dan terakhir, 8. Jiwa kewirausahaan. ASN harus punya mental inovatif, kreatif, berani, mengambil inisiatif, dan mampu menciptakan terobosan. Bukan berarti menjadi pengusaha, tetapi berjiwa entrepreneur dalam bekerja, berorientasi hasil, efisien, dan solutif. Akan lihat video highlight berita tentang penggunaan literasi digital, etika bermedia digital, dan sistem merit. Literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan kritis dan etis dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital. Elemen-elemen literasi digital yaitu keterampilan teknologi. Kita harus memahami dan mengoperasikan perangkat teknologi dan aplikasi digital seperti smartphone, komputer, internet. Kemudian keterampilan informasi, mampu mencari, memilih, dan menganalisis informasi yang akurat dan relevan. Kemudian keterampilan media sosial, mengelola akun media sosial dengan bijak, menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan, dan berinteraksi dengan etika. Kemudian keamanan digital, menjaga data pribadi, memahami ancaman cyber, dan mengenali potensi bahaya di dunia maya. Selanjutnya keterampilan komunikasi digital, seperti kita menggunakan email, video call, dan platform komunikasi lainnya secara efektif. Pentingnya literasi digital dalam konteks pemerintahan. Yang pertama, mempercepat administrasi. Digitalisasi mempercepat proses administrasi pemerintahan, membuat layanan publik lebih cepat,
transparan dan akuntabel. Kedua, meningkatkan kualitas layanan publik, menggunakan teknologi untuk mengelola data, memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, dan meningkatkan interaksi pemerintah dengan warga. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian keempat, manajemen data dan informasi, kemampuan untuk menyaring, mengelola, dan menyimpan data secara digital dengan sistem yang efisien dan aman. Selanjutnya kita masuk ke etika bermedia digital. Etika bermedia merujuk pada norma, prinsip, dan pedoman yang mengatur cara seseorang berinteraksi dengan berbagai bentuk media. Prinsip-prinsip etika bermedia yang pertama itu harus jujur. Informasi yang disebarkan harus benar dan tidak menyesatkan, menghindari hoaks, disinformasi, dan penyebaran kabar palsu. Kedua, keadilan, menghormati hak orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan individu atau kelompok tanpa dasar yang jelas. Ketiga, tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang mereka unggah, bagikan, atau komentari di media. Sebelum berbagi informasi, pastikan untuk memverifikasi kebenarannya. Keempat, keterbukaan. Selalu terbuka untuk kritik dan saran yang membangun serta menghormati pendapat orang lain. Dan kelima, menghormati privasi dengan tidak membocorkan informasi pribadi orang lain tanpa izin dan menghormati ruang pribadi di dunia maya. Masuk ke pembahasan sistem merit dalam ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena faktor koneksi, kedekatan, atau like dan dislike. Tujuannya agar ASN profesional, netral, dan berintegritas dalam melayani publik. Adapun prinsip dari sistem merit, yang pertama, objektivitas, yaitu semua proses berbasis kinerja dan kompetensi individu. Yang kedua, transparansi, yaitu terbuka, bisa dipantau dan diawasi oleh publik. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, profesionalisme, menempatkan orang sesuai keahlian atau menempatkan orang yang tepat di tempat dan waktu yang tepat. Yang terakhir, non-diskriminasi, tanpa membedakan gender, suku, agama, atau kelompok terhadap seorang individu. Adapun manfaat dari sistem merit bagi ASN, yang pertama, karir lebih adil dan jelas, yaitu berbasis prestasi bukan koneksi. Yang kedua, perlindungan dari praktik nepotisme dan intervensi politik. Dan yang terakhir, yaitu motivasi kerja menjadi meningkat. Bagi pemerintah dan publik, sistem merit bermanfaat untuk birokrasi lebih profesional dan adaptif, pelayanan publik lebih cepat dan berkualitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada ASN. Contoh implementasi saat ini yaitu terjadinya rekrutmen CPNS atau P3K yang berbasis kompetensi, promosi jabatan melalui seleksi terbuka, serta penilaian kinerja seorang ASN berbasis e-kinerja. Adapun studi kasus aktual yang kami ambil untuk agenda 3 ini yaitu berita yang menayangkan Sahroni mengatakan orang yang minta DPR dibubarin adalah orang yang paling tolol sedunia. Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa seorang anggota DPR RI yaitu Ahmad Sahroni di depan media digital memberikan pernyataan yang terlalu berani sehingga mencoreng etika penggunaan media digital. Karena yang seharusnya media digital digunakan dengan bijak dan untuk menyebarluaskan hal positif, namun disalahgunakan untuk menggiring opini yang berimbas pada reaksi masyarakat yang mengecam keras kepada beliau. Yang mana seharusnya sebagai wakil rakyat, ia merupakan jembatan aspirasi dan kebijakan antara rakyat dan pemerintah. Pelanggaran etika seperti ujaran kebencian tersebut dapat merusak citra dari DPR RI. Oleh karena itu, literasi digital saja tidak cukup, terutama ASN seperti kita. Perlu memahami pentingnya etika dalam setiap unggahan atau interaksi di media sosial yang harus mencerminkan nilai-nilai berakhlak dan prinsip pelayanan publik. Dari uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa aparatur sipil negara
bukan sekedar pelaksana administrasi, melainkan pilar penting yang memastikan kebijakan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dengan berlandaskan integritas nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi, dan bahasa asing, orientasi pelayanan publik, jejaring global, serta jiwa wirausahaan, ASN diharapkan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kepercayaan rakyat. Pada akhirnya, kualitas ASN akan sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan dan keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Puji Tuhan, rangkaian kegiatan latihan dasar CPNS telah kami ikuti dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Banyak ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai ASN yang kami peroleh selama proses ini. Kami menyadari bahwa Latsar bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan kami sebagai abdi negara yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh pembelajaran yang kami dapatkan selama Latsar dalam tugas dan tanggung jawab kami di instansi masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada para pengajar, Widya Iswara, panitia, dan semua pihak yang telah membimbing dan mendampingi kami. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Terima kasih kepada Pak Mora selaku pengajar kami di Agenda 3. Dengan mempelajari Agenda 3 ini, kita semua menyadari bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan. Dengan komitmen, integritas, dan inovasi, ASN dapat mewujudkan Smart ASN demi birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Mari kita wujudkan Smart ASN mulai hari ini. Sekian Agenda 3 yang dapat kami bahas. Terima kasih dan mari manfaatkan perkembangan teknologi untuk hal positif.